Kepulauan Ayau, Dorekar, Yenkawir, Boiseran, Runi, dan Yenkavan. Dan hari ini seluruh kampung bergembira bersama menyambut kedatangan saya dan tim Jejak Petualang. Selain proses penyambutan yang juga menarik yaitu tambur atau gendang tradisional. Tambur dan suling menjadi alat musik yang wajib dimainkan setiap kali ada perayaan. Bermain tambur merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun kepada setiap anak laki-laki yang lahir. Sejak umur 1 tahun, setiap anak laki-laki sudah dibuatkan tambur oleh ayahnya. Ini sebagai gambaran, anak laki-laki harus memikul tanggung jawab keluarga. Yang kecil-kecil main tambur, kalau mamanya main tambur. Capek banget deh. Rasanya senang banget disambut sama seluruh kampung Dorekar di sini. Ini tempat saya nginep udah nyampe selama 4 hari. Saya udah gak sabar banget pengen berpetualang sama masyarakat semua yang ada di sini. Jadi ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kepulauan Ayau merupakan salah satu titik terluar Indonesia. Letaknya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Tak heran, Kepulauan Ayau masih sangat bersih dan indah. Salah satu cirinya adalah hamparan pasir putih yang mengelilingi pulau. Pasir putih seakan sudah menjadi teman akrab bagi warga Dorekar. Uniknya, pasir putih juga dimanfaatkan untuk menjadi tempat bersantai. Dorekar ini merupakan kampung yang ada di tengah-tengah laut, jadi isinya itu pasir semua. Makanya ini meskipun udah sore, tapi panasnya rasanya kayak jam 12 siang. Itu dia sebabnya masyarakat di sini, mereka punya kayak kolam pasir ayakan sendiri tuh buat bersantai-santai sehari-hari. Halo! Iya. Nah ini, boleh duduk ya Om ya? Jadi ini tempat setiap hari semua orang punya di rumah. Iya. Jadi semua orang itu punya kolam pasir seperti ini. Kalau biasa ini tempat santai siang dengan malam juga bulan terang. Di sini? Akan biasa santai di sini. Ada yang di atas, terus yang mau berbaring Di sini justru. ya. Pokoknya mereka punya budayanya itu duduk di pasir. Jadi kalau kita biasa terima tamu itu di ruang tamu, kalau di sini tidak tuh, mereka punya kolam pasir sendiri, terus duduk-duduk santai-santai. Kolam pasir ini hampir dimiliki setiap warga Dorekar. Selain sebagai tempat berkumpul, pasir putih halus juga bermanfaat untuk mendinginkan suhu tubuh di tengah cuaca panas. Halo, selamat sore. Masih di daerah Kampung Dorekar. Hari ini saya sama ikut masyarakat buat ikut budaya mereka, yaitu budaya cari lobster. Jadi ini kita agak-agak di tengah laut, pas lautnya agak surut, terus cari lobster pakai kacamata ini sama ini sebagai penjeratnya. Ini saya sama om-om ganteng di belakang sudah siap buat cari. Gitu. Lobster laut biasanya hidup di perairan berkarang dan berpasir. Untuk mencari hewan yang satu ini, lubang-lubang di karang menjadi sasaran perburuan. Teknik mencari hewan laut seperti ini lazim digunakan sebagian besar masyarakat di timur Indonesia, termasuk Kampung Dorekar. Syaratnya, laut yang jernih dan sehat. Sisanya cuma tinggal kekuatan menahan nafas dan sedikit keberuntungan. Oh iya, satu lagi, mata juga harus jeli melihat target buruan yang bersembunyi di bawah air. Dapat satu lobsternya, ini jenisnya lobster bambu. Tadi agak PR juga ngejarnya karena dia kalau di air cepet banget.
Jadi begitu saya lihat langsung masuk lagi ke rumahnya. Tapi untuk antenanya panjang, jadi bisa langsung dijerat pakai jebakan. Hore! Satu. Panulirus penicillatus atau lobster bambu punya area hidup mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik bagian timur. Biasanya bersembunyi dan berkembang biak di balik karang-karang berpasir. Antropoda atau hewan dengan badan beruas ini biasanya ada di perairan dangkal hingga kedalaman 100 meter. Hei, ayo mana tunjukin hasilnya semua. Ore, dapat. Jadi memang lobster ini dia itu aktif berkegiatan ketika matahari sudah teduh, mau terbenam sampai malam hari. Itu waktunya mereka cari makan. Makanya ini kita nggak gitu sulit dapatnya. Kalau siang-siang justru susah karena dia kepanasan atau tidur. Pokoknya kalau siang-siang dia tidak keluar dari rumahnya. Saat matahari tidak terlalu terik adalah waktu yang cocok untuk berburu lobster. Ketika cuaca teduh, biasanya lobster keluar dari sarang untuk berburu makanan atau berpindah guna mencari sarang baru. Set. Saya dan tim sudah dapat 1, 2, 3 lobster. Cukup sudah. Abis ini kita mau masak pastinya. Lobster yang di Jakarta saja rasanya sudah enak. Apalagi ini yang fresh, diambil langsung dari rumahnya. Gak sabar. Laut sekitar Dorekar yang masih sehat membuat lobster berkembang baik di sini. Tak heran, lobster menjadi sumber protein warga Dorekar. Selain itu, rasa daging lobster yang gurih dan manis membuat olahan lobster menjadi makanan favorit. Tadam! Biasanya pernah saya lihat lobster itu diolahnya jadi makanan yang asin-asin. Kayak dikasih saus tiram, saus rica-rica, digoreng. Tapi kalau di Dorekar beda ya Mama. Kita bakal buat kue lobster. Yap, kue lobster. Benar-benar membuat saya penasaran. Singkong menjadi bahan utama dalam pembuatan kue lobster. Tak lain untuk memberikan rasa gurih dan manis alami. Selain itu, kombinasi singkong dan daging lobster akan menjadi perpaduan gizi dan rasa yang pas di lidah. Untuk membuat kue lobster, lobster mentah tak boleh direbus terlalu matang. Hal ini bertujuan agar ketika proses pengukusan daging lobster tidak hancur. Sajian kue lobster dari Kampung Dorekar memang berbeda. Kuliner Papua yang biasanya identik dengan sagu sebagai sumber karbohidrat diganti dengan parutan singkong. Tapi itu cangkang terakhir kan? Tak cukup sampai di situ, campuran bumbu kue lobster pun menggugah selera. Cabai dan bawang dijadikan andalan sebagai kunci untuk menambah rasa. Daun pisang tak hanya sekedar menjadi pembungkus kue lobster. Aneka bahan yang dibungkus daun pisang akan memberikan aroma dan rasa yang semakin istimewa. Aku tahu nih mainan ini. Set. Mama, ini berapa lama kukusnya? Setengah jam? Setengah jam? 15 menit? Nah, jadi tinggal dikukus kurang lebih 15 menit. Saya udah gak sabar pengen ngerasain. Karena ini baru pertama kali saya makan lobster, tapi dibuat kue. Set. Gimana kakak, boleh lihat tidak cara main? Daging lobster terkenal punya kandungan asam amino esensial yang tinggi, sehingga sangat baik untuk perkembangan sel otak serta sumber energi untuk tubuh. Selain itu, mengkonsumsi lobster juga bermanfaat bagi perbaikan jaringan sel kulit baru. Contohnya untuk menghilangkan memar dan luka pada tubuh. Namun bagi penderita kolesterol, sebaiknya menghindari memakan olahan berbahan daging lobster yang juga terbukti tinggi kandungan kolesterolnya.
Rasanya unik. Jadi ini kayak kue timus, tapi kalau kue timusnya dicampurnya gula Jawa. Nah, ini dicampur lobster. Jadi timusnya nggak manis tapi asin terus gurih. Enak tapi. Kue enak apa tadi Mama? Enak rawa. Kue enak rawa apa Pak? Kue enak rawa. Enak mantap artinya. Aduh.